Aku akan merestui kamu setelah kamu menyerahkan kehormatan kamu. Om, jangan Om. Lepasin Om. Ibu! Wah! Ibu! Wah! Di awal kisah diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Nesti yang sedang marah-marah sama ibunya bernama Wiwi karena handphonenya tidak ada di tempat biasa. Aku taruh di situ, Bu. Handphonenya aku taruh di situ, Bu. Ibu pasti mau jual handphone aku kan? Iya kan? Ibu nggak lihatnya, Ibu nggak tahu. Namun akhirnya kemarahan tersebut berhenti setelah handphonenya berbunyi karena ada telepon masuk dari calon suaminya bernama Denny yang sudah menunggunya di sebuah kafe dan Nesti pun langsung pergi ke sana. Kamu di mana? Iya, aku masih di rumah. Kamu di mana? Aku di kafe. Kamu kesini ya? Oke deh sayang. Kalau gitu aku kesana ya. See you. Namun dalam perjalanan Nesti justru malah dicegat oleh dua orang debt collector yang mau nagih utang padanya. Bayar utangnya 8 juta. Tolong, lepas. Bayar! Iya, buat jual lo sama buat lunasin utang lo. Ayo, ayo, jual aja dia. Tak lama kemudian datanglah seorang om-om bernama Hendra menolong Nesti. Namun apa yang terjadi? Aja deh. Ya, Om Hendra tersebut malah terluka kedua kakinya dihajar kedua debt collector tersebut. Sehingga Nesti harus menolong dan membawanya ke rumah sakit. Biar saya bawa ke rumah sakit ya, Om. Aduh. Pak Hendra kemudian meminta Nesti untuk merawat dirinya sampai sembuh, sebab dia terluka seperti ini karena sedang menolongnya. Wah, orang kaya banget nih kayaknya. Sekarang kamu yang harus mengurusi saya sekarang. Sementara di kafe Denny malah ketemu seorang cewek cantik bernama Cindy yang coba merayunya. Aku bisa loh gantiin pacar kamu untuk sementara waktu. Kamu bisa tidak memuaskan aku seperti pacar aku? Aku bisa lebih dari itu. Cerita beralih ke rumahnya Nesti, di mana malam itu kedua debt collector tadi tiba-tiba datang dan langsung menagih utang 8 juta sama Bu Wiwi. Bayar utang 8 juta. 8 juta Pak, Nesti itu sekarang lagi nggak ada di rumah. Dia lagi nemuin calon suaminya. Calon suami. Iya, Bu Wiwi kaget banget mengetahui tentang Nesti dari kedua debt collector tersebut kalau Nesti itu adalah seorang cewek bookingan. Minta bookingan gimana sih Pak? Wanita bookingan itu namanya wanita panggilan. Astagfirullahaladzim Pak, Bapak jangan sembarangan menuduh anak saya. Kembali ke kafe yang waktu itu Denny dan Cindy keluar dari sana. Namun apa yang terjadi? Kemesraan mereka ketahuan sama Nesti sehingga Nesti. Cukup, Nesti, cukup. ya pertengkaran hebat pun tak terelakkan lagi. Bahkan Nesti sampai mau membatalkan pernikahannya dengan Denny. Aku nggak mau nikah sama kamu. Kita batal nikah. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan pertemuan mereka ketika berada di rumahnya Om Hendra. Dan Ternyata kamu bener kan selingkuh sama perempuan ini. Dia ini sekretaris saya di kantor. Nesti, ini Denny, anak saya. Asal Om tahu ya, aku tidak jadi menikah dengan laki-laki yang selingkuh adalah dia, anak Om. Denny kemudian meminta maaf sama Nesti karena dia sudah salah paham telah menuduhnya selingkuh dan mengajaknya untuk Sekarang aku ingin kita menikah menikah. secepatnya. Tak lama kemudian Denny dipanggil ayahnya dan menyuruhnya untuk memimpin perusahaan karena dia harus istirahat total sampai dia sembuh sempurna. Ayah itu harus istirahat total. Jadi kamu yang ngurus perusahaan sekarang. Gimana caranya aku mengurus perusahaan kalau tidak ada ayah? Indi itu sekretaris saya. Dia yang ngatur semua. Tanya sama dia. Ya. Sementara di kampung di mana Nesti tinggal sudah beredar gosip kalau Nesti itu adalah seorang wanita panggilan. Udah jadi gosip loh kalau Hesti itu jadi wanita panggilan. Keadaan tersebut semakin diperkuat dengan kepulangan Nesti yang tiba-tiba datang dengan bawa mobil bagus. Pasti Hesti itu simpenan bos-bos.
Mobilnya aja bagus. Ibu-ibu, kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya. Ini mobil tuh hasil kerja keras aku. Sesampainya di rumah, Nesti sudah ditunggu oleh kedua debt collector yang mau nagih utang. Nih, 8 juta. Tuh, 8 juta. Rupanya dia naik pangkat sekarang. Jadi simpenan para bos-bos. Karena omongan janji kedua debt collector tersebut, Nesti pun naik pitam dan langsung menggampar mereka. Untuk memastikan kebenaran gosip yang beredar di masyarakat, Bu Wiwi pun coba interogasi Nesti. Namun apa yang terjadi? Ibu nih apa-apaan sih, Bu? Ibu dengerin aja apa kata tetangga, Bu. Emang ibu makan dari uang tetangga? Ngapain ibu dengerin tetangga segala ngomong sih, Bu? Ya, Nesti malah marah sama ibunya dan kemudian pergi. Cerita beralih ke rumahnya Denny. Waktu itu ayahnya memanggilnya dan menyuruh untuk membatalkan pernikahannya dengan Nesti. Semua orang tuh udah tahu kalau Nesti itu perawat ayah. Tentunya ayah akan malu kalau sampai kamu menikahi seorang perawat. Padahal sebenarnya dialah yang menginginkan kalau Nesti itu jadi istrinya. Ini pernikahan bukan main-main. Coba kamu pikirkan baik-baik. Kembali ke kantor tempat Denny bekerja, di mana di sana Cindy dengan dibantu kedua temannya sedang merencanakan sesuatu untuk menjebak Denny, yaitu dengan mengadakan meeting di sebuah hotel. Hari ini jam 1 siang, kamu ada meeting bareng klien. Waktu itu Denny dicekok obat tidur melalui secangkir teh manis. Dan setelah itu Denny kemudian dibawa ke sebuah kamar hotel, ditelanjangi, ditiduri, dan kemudian divideokan seakan-akan Denny telah menunggangi perahu dempok berkumis keriting. Video tersebut kemudian dikirimkan kepada Nesti sehingga membuat dia dan Bu Wiwi marah besar sama Denny. Kamu bikin video nggak senonoh kayak gitu. Aku nggak mau lagi nikah sama kamu. Namun Denny coba menjelaskan kalau dia melakukan tutumpakan tersebut dalam keadaan tak sadarkan diri. Dia telah dijebak oleh Cindy. Awalnya Nesti tidak percaya dengan semua itu. Namun setelah dibuktikan di rumah sakit kalau sebenarnya Cindy selama ini tidak hamil. Dia hanya pura-pura hamil demi mendapatkan cintanya Denny. Mbak Cindy, Mbak ternyata nggak hamil. Jadi ternyata selama ini kamu hanya pura-pura hamil, kamu untuk menjebak aku, iya kan? Singkat cerita, hubungan Nesti dan Denny kembali membaik dan mereka pun akan segera menikah. Pagi itu Nesti menemui Om Hendra di rumahnya untuk meminta restu kalau dirinya akan segera menikah dengan Denny. Namun apa yang terjadi? Aku akan merestuin kamu, tapi setelah kamu menyerahkan kehormatan kamu. Ya, dia akan merestui asalkan keperawanannya harus jadi miliknya dulu. Sehingga tutup pekan pun tak terelakkan lagi. Perahu berkumis keriting Nesti akhirnya berhasil dijebol oleh Hendra sampai banjir bandang. Maknyos bosku, maknyos. Jus. Ajib. Gara-gara kejadian tersebut Nesti gagal menikah dengan Denny. Karena dia merasa sudah ternodai, perahunya sekarang sudah tidak orisinal lagi. Dan Nesti pun lebih memilih menikah dengan Hendra. Aku mau nikah sama Om Hendra. Hendra? Nesti kemudian memperkenalkan Hendra pada ibunya. Dan Ayo dong, apa? iya, ternyata Hendra itu adalah mantan suami ibunya yang berpisah gara-gara Hendra selingkuh dengan pembantunya. Keluar dari rumah saya, keluar! Kenapa ibu malah nangis kayak gitu? Kenapa, Bu? Hendra itu mantan suami ibu.
Dengar semua itu, Nesti pun sangat kaget sekali, bagai tersambar petir di siang bolong. Bu, jawab, Bu. Hendra kemudian meminta maaf sambil memeluk Nesti atas semua yang telah terjadi, karena semua itu di luar sepengetahuannya. Dan kejadian tersebut dipergoki Denny sehingga Ternyata selama ini di belakang aku, kamu selingkuh sama ayahku. Gak ada cowok lain apa? Hah? ya pertengkaran pun tak terelakkan lagi. Ya bangun ya, ayo bangun. Dan di akhir cerita akhirnya semuanya terbongkar sudah. Ternyata Denny bukan anak kandungnya Pak Hendra, melainkan cuma anak tiri. Kamu hanyalah anak tiri dari ayah. Tapi justru Nesti lah yang anak kandung ayah. Dia bukan anak kamu, Mas. Sedangkan Nesti juga bukan anak kandung dari Wiwi dan Hendra, melainkan dia cuma anak pungut yang dibuang orang tuanya. Sayang. Karena Hendra sudah menumpahkan perahu berkumis keritingnya Nesti, Denny pun menyuruh ayahnya untuk bertanggung jawab dan menikahi Nesti. Tamat dengan ending yang sangat mencibuikan.